CPNS 2018, formasi pengelola produksi perikanan tangkap pertama di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga. Cara beradaptasi di lingkungan kerja pastinya banyak belajar sama senior tentang sistem kerja, tentang lingkungan kerja, tentang tupoksi. Motivasi saya dalam bekerja adalah ibu saya. Ketika saya mulai down, mulai banyak mengeluh terkait pekerjaan saya mengingat ibu saya, di mana ibu saya membesarkan saya sendirian, berjuang sendirian. Jadi perjuangan saya bekerja di sini tidak ada apa-apanya dengan perjuangan ibu saya. Halo, perkenalkan nama saya Rosaire Trendy. Saya sering disapa dengan sebutan Ocha. Saya berasal dari Papua, tepatnya di Kabupaten Pakpak. Saat ini saya berdomisili di Merauke dan saya CPNS tahun 2018. Cara beradaptasi di lingkungan kerja yang baru, tentunya kalau kita masuk ada rasa kayak gimana gitu ya. Cuman yang pastinya ketika kita masuk kita harus humble, super, sama semua pekerja yang ada, kita saling menghargai satu sama lain. Kalau motivasi dalam bekerja sebenarnya sudah sejak dari bahkan sebelum mendaftar KKP, bahkan dari kuliah pun udah memang suka sama laut. Apalagi saya kan domisilinya di Merauke. Suka dan duka selama menjadi CPNS, sukanya dulu bahagia, senang, sudah bisa bersama-sama memajukan, ikut berpartisipasi, sama-sama memajukan masyarakat kelautan dan perikanan. Pesan saya untuk CPNS tahun 2019, tetap semangat dan bersedia ditempatkan di mana saja. Yang pastinya kita bekerja untuk KKP, memajukan kelautan Indonesia. Dan dasar dari itu kita harus bekerja dengan setia dan jujur, dan tetap semangat sampai pengangkatan, dan kita terus berkarya. Berikan yang terbaik untuk Indonesia melalui KKP. Perkenalkan, saya Salim Aprianto, saya berasal dari Kalimantan Barat. Saat ini saya menjabat sebagai analis kesiapbadaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Saya merupakan formasi CPNS KKP tahun anggaran 2018. Suka duka menjadi CPNS KKP dan mendapatkan penempatan di Kepulauan Bangka Belitung. Untuk sukanya, pada saat pelatihan dasar CPNS KKP, saya merasa memiliki keluarga baru dari seluruh wilayah Indonesia. Sukanya saya merasa menjelajahi dunia baru di Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya di Kepulauan Bangka Belitung sangat berbeda sekali kebudayaan dan bermacam hal dengan Kalimantan Barat, sehingga saya harus mampu untuk menyesuaikan diri. Dan ternyata nelayan dan orang-orang di Kepulauan Bangka Belitung sangat ramah dan membuat saya merasa punya saudara di Kepulauan Bangka Belitung. Cara saya beradaptasi dengan lingkungan tempat saya bekerja, pertama saya selalu minta arahan kepada atasan tentang apa yang akan saya kerjakan. Kemudian yang kedua, saya selalu belajar dengan senior tentang apa-apa hal baru dan pengalaman-pengalaman yang udah mereka jalani. Berkomunikasi dengan baik dengan para stakeholder, utamanya para nelayan, agar nelayan merasa terayomi dengan adanya kita di lingkungan tersebut. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Indah Alsita, saya dosen asisten ahli di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, salah satu satuan pendidikan yang ada di Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Suka duka selama bekerja di sini cukup banyak dan cukup banyak ceritanya. Untuk sukanya adalah banyak sekali dapat pengalaman baru, melihat langsung kondisi kehidupan di pesisir, baik itu kehidupan masyarakat maupun berbagai macam ekosistem yang sangat luar biasa, ekosistem laut maupun pesisir yang bahkan belum pernah saya lihat sebelumnya, dan mungkin hanya saya hanya lihat di video atau di buku, tapi di sini saya bisa melihat langsung, dan itu menjadi suatu bahan yang menarik untuk diajarkan kepada peserta didik yang ada di sini. Cara beradaptasi cukup lama. Untuk bisa beradaptasi membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan 1 tahun. Tapi kurang lebih yang kami lakukan untuk beradaptasi adalah bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sekitar, mencoba bergaul dengan berbagai macam komunitas yang ada di luar kantor,
dan mungkin bergaul dengan institusi lain atau lembaga lain seperti NGO atau kantor-kantor yang lain yang sama-sama ada di Wakatobi, dan itu cukup membuat kita melekat dan mengenal daerah di mana tempat kita bekerja. Selain itu juga cara beradaptasi lain yang lebih aplikatif adalah mencoba mengelilingi atau mengenal, mendatangi berbagai macam tempat yang ada di tempat kita bekerja. Seperti kami mungkin mencoba mengelilingi tempat-tempat yang ada di Wakatobi untuk lebih mengenal dan melekatkan lagi kehidupan dan lebih mendalami kehidupan di sini gitu. Lalu kemudian untuk motivasi bekerja tentunya adalah ibadah dan juga belajar untuk bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab untuk diri sendiri, belajar bertanggung jawab untuk pekerjaan, belajar bertanggung jawab untuk peserta didik, dan juga belajar bertanggung jawab untuk orang tua. Saya Eman Samuel Moninca, CPNS tahun 2017 dengan formasi jabatan Pengawas Perikanan Ahli Pertama di Stasiun PSDKP Tahuna. Tentunya saya memiliki pengalaman suka maupun duka. Namun saya menjalankannya dengan tetap semangat dan dengan hati yang gembira. Namun saya bersyukur dengan adanya rasa kekeluargaan yang sangat hangat di kantor tempat saya bekerja, khususnya di Stasiun PSDKP Tahuna. Sehingga itu adalah menjadi obat bagi saya dalam melepas rindu terhadap keluarga, yang menjadikan kantor tempat saya bekerja sebagai keluarga kedua saya. Dalam beradaptasi di lingkungan kerja kita masing-masing, tentunya kita harus menjaga etika, sopan santun, tutur kata, dan perilaku dimanapun kita berada. Tuntas dalam bekerja, loyal terhadap pimpinan, dan ramah kepada masyarakat sekitar dimanapun kita berada. Nama saya Lydia Aprilia Tarigan, saya berasal dari Jawa Barat. Saya menjabat sebagai pengendali hama penyakit ikan, ahli pertama di Balai KIPM Antikom, CPNS formasi 2018. Perkenalkan, nama saya Ferdian Graha, saya berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Saya menjabat sebagai pengendali hama dan penyakit ikan ahli pertama di Balai KIPM Antikom, formasi CPNS tahun 2017. Suka duka penempatan di Antikom itu lebih bagus jauh daripada ekspektasi saya. Dan untuk kantornya sendiri, laboratoriumnya itu sudah termasuk, alat-alatnya sudah termasuk lengkap, tidak kalah dengan laboratorium UPT yang ada di kota. Suka duka menjadi CPNS KKP, banyak menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap lebih baik lagi. Pun sukanya pada saat penempatan di Antikom itu luar biasa. Antikom berada di perbatasan Indonesia Malaysia. Kemudian pada saat kegiatan pengawasan di border bersama instansi terkait di perbatasan, menyusuri hutan-hutan untuk mencegah pemasukan atau pengeluaran ikan melalui jalur ilegal, kemudian mencegah tersebarnya hama penyakit ikan, bersama-sama menelusuri hutan dalam rangka menjaga kedaulatan. Nama saya Muhammad Karel Baharudin Agung Wijaksono. Saya berasal dari Kediri, Jawa Timur, formasi CPNS tahun 2018. Saya menjabat sebagai pengendali hama dan penyakit ikan pelaksana pemula di Balai KIPM Antikom dan ditugaskan di wilayah kerja Jagoy Babang. Suka duka menjadi CPNS KKP. Untuk sukanya, saya ditempatkan di wilayah kerja Jagoy Babang yang mana merupakan pintu keluar masuk Indonesia dan Malaysia yang belum memiliki PLBN resmi, sehingga saya jadikan sebagai tantangan saat bertugas. Untuk dukanya, saat penempatan, perkiraan saya Antikom adalah penempatan yang paling jauh, dan ternyata saya ditempatkan lebih jauh lagi. Cara beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yaitu bertugas di wilayah kerja tidaklah mudah. Personil yang terbatas, jam kerja 24 jam, maka dari itu kita harus saling bertukar informasi antar instansi di perbatasan, sehingga kita dapat meringankan tugas kita. Selain itu, kita harus solid dengan rekan kerja di wilayah kerja kita. Perkenalkan, nama saya Rian Pintarji. Saya berasal dari Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya bertugas sebagai pengawas perikanan ahli pertama di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu di Provinsi Sulawesi Utara.
Banyak pengalaman menarik yang saya dapatkan ketika bertugas sebagai CPNS. Di antaranya, yang pertama, saya dapat menjalin relasi dengan banyak kolega. Yang kedua, saya dapat pengalaman baru yang dapat saya jadikan pembelajaran untuk pengembangan kompetensi diri. Yang ketiga, saya dapat mengunjungi banyak tempat yang mungkin sebelumnya tidak terencana dalam hidup saya. Dan yang paling utama, saya dapat belajar untuk mandiri dalam manajemen waktu dan finansial ketika saya bekerja jauh dari keluarga. Perkenalkan, nama saya Wisnu Febrian Widiantoro. Saya berasal dari Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Untuk saya sendiri di sini, formasi saya sebagai pengawas perikanan terampil di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Apalagi saya sebagai seorang pengawas perikanan budidaya, tentunya saya langsung bersinggungan dengan masyarakat dan bertemu dengan mereka, bagaimana mereka menyampaikan masalah-masalah dan kita bisa mampu memberikan masukan untuk mereka. Saya yakin teman-teman mempunyai latar belakang yang sangat-sangat berbeda dan pasti memiliki cara beradaptasi yang berbeda pula. Namun memang ada beberapa hal, salah satunya adalah bahasa. Karena sebelumnya saya bekerja di daerah barat dan kembali lagi ke timur, itu ada beberapa bahasa yang mungkin kita tidak sama. Namun dengan lama-kelamaan kita akan mengerti apa yang disampaikan. Adapun motivasi saya dalam bekerja tentunya yaitu karena latar belakang saya adalah dari perikanan, dari budidaya, dari aquaculture, sehingga tentunya saya ingin memajukan budidaya di Indonesia. Dan karena saya ditempatkan di wilayah timur yaitu di Maluku, di Ambon, saya ingin memajukan perikanan di Ambon dengan ilmu yang saya dapatkan, pengalaman saya yang dapatkan, sehingga tidak akan kalah dari wilayah barat maupun wilayah tengah, bahkan bisa harum di mata dunia. Karena saya yakin rekan-rekan yang masuk ini adalah abdi negara yang bisa dikatakan abdi negara 4.0. Abdi negara adalah 4.0, adalah abdi negara yang inovatif, yang penuh pemikiran secara ke depan, mengendalikan digitalisasi, teknologi semakin maju. Rekan-rekan CPNS, ikutilah prinsip-prinsip nilai-nilai aneka, yaitu nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan tentunya anti korupsi. Saya yakin jika teman-teman menerapkan nilai-nilai itu nantinya akan bekerja lebih bermartabat menjadi seorang abdi negara. Halo, perkenalkan, namaku Anggia Rifani. Unit penempatan di kawasan konservasi perairan nasional Kepulauan Anambas. Buat yang belum tahu Kepulauan Anambas itu ada di mana, di belakangku ini. Itu ada di sekitar perairan Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Suka duka selama ada di Anambas, pengalaman pertamaku banyak banget ada di sini. Pertama kalinya hidup dekat dengan laut, terus tiap hari juga bisa snorkeling, diving. Kalau pengalaman menarik, salah satunya pernah survei di kawasan mangrove, banyak buaya. Itu rasanya deg-degan banget pas monitoring. Terus survei lamun juga pernah ketemu ular laut, belang-belang. Survei terumbu karang, aku pernah lihat murai eel, belut laut. Itu juga mukanya serem banget. Ini bukan duka sih, kayak lebih ke pengalaman menarikku. Terus yang sukanya lagi tuh di sini aku tiap sore bisa main volley sama warga lokal. Ya sebenarnya komunitas olahraga di sini banyak banget. Itu tergantung kita sih pengen cari kesibukan sendiri atau mau stay di kosan aja. Itu tergantung kamunya supel atau enggak sama orang sekitar kamu. Terus kalau dukanya di sini transportasinya susah. Flightnya cuma 3 kali dari Batam ke Anambas. Terus kapal di sini nggak jalan kalau misalkan gelombang laut lagi tinggi, dan itu lumayan sering kalau misalkan cuaca lagi nggak bagus, misalkan akhir tahun, awal tahun. Terus kalau kapal logistik sekalinya nggak masuk
itu bensin sama telur jadi langka. Sebenarnya semua tempat kerja itu menurutku sama aja, pasti ada nggak enak dan enaknya. Itu ya tergantung kita sendiri yang nyiptain enaknya itu seperti apa. Pesan dan harapan buat teman-teman CPNS yang baru datang, bahagia itu sebenarnya kuncinya ada di kita sendiri yang nyiptain bahagia itu ada. Harapannya semoga setelah kalian masuk KKP makin sukses, begitupun juga dengan kalian. Oke, kalau gitu aku tunggu kedatangannya ya.